Yap, Vatikan. Jika Anda pernah dengar tentang negara Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pembangunan di Vatikan. So without further ado, let's do this. Kota Vatikan adalah sebuah negara di Eropa yang terkenal dengan Basilika Santo Petrus dan seni Renaissance-nya. Vatikan terletak di antara kota Roma, Italia, dan sebelumnya dikelilingi oleh wilayah Italia tersebut, menjadikan Vatikan negara terkecil di dunia yang terletak di dalam kota Roma, sehingga sering disebut sebagai negara dalam negara. Ibu kotanya adalah Vatikan itu sendiri, berdiri pada 1929 melalui Traktat Lateran. Negara ini memiliki luas hanya 0,44 km persegi. Kota Vatikan memiliki ekonomi berbasis pariwisata dengan pendapatannya dari museum. Baik, kita langsung saja ke paradigma pembangunan. Jadi pembangunan di Vatikan berlandaskan ajaran sosial Katolik yang menekankan pentingnya ekologi, solidaritas, subsidiaritas, dan persaudaraan universal, sebagaimana diuraikan dalam ensiklik seperti Laudato Si dan Fratelli. Pembangunan di Vatikan tidak berorientasi pada ekspansi ekonomi, industrialisasi, atau pertumbuhan PDB, tetapi pada pembangunan manusia yang integral dan berlandaskan ajaran sosial Gereja Katolik. Nah, di sini untuk pertumbuhan ekonominya tercatat di GDP 19,80 juta US dollar. Nilainya sangat kecil karena skalanya mikro, dan pertumbuhan ekonominya 0% atau sangat rendah. Vatikan ini memang sangat bergantung pada pendapatan pariwisata, donasi, dan pengelolaan aset. Itu tercatat dalam laporan The Economy of the Vatican, bahwa museum dan pariwisata menghasilkan pendapatan besar sebesar 100 juta US dollar dari tiket dan souvenir selain sumbangan umat. Pendapatan per kapita. GDP Vatikan sekitar 19,80 juta US dollar dan PDB per kapita Vatikan diperkirakan sebesar 21.198 US dollar atau setara dengan 329,12 juta. Kurs 15.526 per dolar Amerika Serikat. Artinya, setiap warga di negara itu memiliki penghasilan sekitar ratusan juta. Pendapatan ini sangat tinggi karena populasi yang sangat kecil di bawah 1.000 jiwa, serta bergantung pada berbagai sumber termasuk penjualan tiket wisata dan pendapatan dari pengelolaan properti. Selanjutnya adalah pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi di Vatikan diwujudkan melalui sistem keuangan yang dikelola oleh institusi seperti Administrasi Warisan Takhta Suci atau yang dikenal sebagai APSA dan Bank Vatikan, serta pendanaan dari sumbangan umat Katolik melalui program seperti Peter Spence. Dana-dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan gereja dan amal, sementara pemasukan dari pariwisata dan investasi juga berkontribusi pada keuangan negara kota tersebut. Sumber pendapatan dan alokasinya. Sumbangan umat Peter Spence atau umat Katolik di seluruh dunia menyumbang melalui program Peter Spence yang bertujuan untuk membantu Paus menjalankan gereja dan mendanai kegiatan amal. Pariwisata. Vatikan menarik jutaan wisatawan dan peziarah setiap tahun untuk mengunjungi tempat-tempat seperti Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina, yang menjadi sumber pendapatan signifikan. Investasi dan properti. Takhta Suci mengelola investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan properti di berbagai belahan dunia untuk mendanai operasinya. Penjualan. Penjualan barang perangko, koin peringatan, dan barang-barang lainnya juga berkontribusi pada pendapatan negara Vatikan. Harapan hidup dan populasi di Vatikan. Di Vatikan, harapan hidup saat lahir telah meningkat dengan indikator meningkat dari 80,6 pada tahun 2005 menjadi 84,5 pada tahun 2025, mewakili peningkatan hampir 4 tahun setelah 2 dekade terakhir. Pada September 2025, populasi Vatikan adalah sejumlah 532,8. Jumlah penduduk telah meningkat sebesar 7 pada tahun lalu, mewakili pertumbuhan sebesar 1,33%. Usia rata-rata populasi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, meningkat dari 56,5 tahun pada 2015 menjadi 56 tahun pada 2025.
Saat ini harapan hidup saat lahir adalah 84,5 tahun dan kepadatan penduduk adalah 1,2 ribu penduduk per kilometer persegi. Juga tingkat melek huruf di Vatikan adalah 100%. Vatikan bersama dengan negara-negara seperti Liechtenstein dan Luxembourg termasuk dalam 26 negara di dunia yang memiliki tingkat melek huruf 100%. Jadi, Vatikan menggunakan pendekatan pembangunan seperti pendekatan moral dan etika, pendekatan pengelolaan aset, pendekatan pelayanan global, dan juga Vatikan tidak menggunakan pendekatan industri karena Vatikan tidak memiliki industri pertanian maupun manufaktur. Wow, jadi begitu ringkasan terkait pembangunan di Vatikan dan juga bagaimana populasi, ekonominya. Mungkin sekian dari kami dan semoga bermanfaat.